Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 4509 akan mempresentasikan hasil tugas 2 mata kuliah DWBI kami yang berjudul melakukan analisis kinerja berdasarkan perhitungan KPI dari studi kasus penjualan yang disajikan di halaman dashboard. Oke, sebelum itu perkenalkan nama kami. Saya sendiri Azwar Farel Wirasena, kemudian terdapat dua teman saya yaitu Yuandi Ruli dan juga Muhammad Fahrudin. Oke, eh, seperti yang terlihat pada layar, di sini terdapat 6 KPI yang sudah kami kerjakan. Yang masing-masing KPI memiliki goal KPI dan juga chartnya. Nah, untuk KPI yang pertama itu memiliki goal mengoptimalkan penjualan di setiap region per tahunnya. Dengan KPI-nya sendiri yaitu target penjualan sebesar 110% dari total penjualan aktual dan menggunakan jenis chartnya itu bullet chart. Nah, kemudian yang kedua itu goals-nya yaitu mengoptimalkan penjualan di setiap state dengan KPI-nya sendiri yaitu target penjualan berdasarkan median dari keseluruhan state. Kemudian untuk jenis chartnya sendiri yaitu bullet chart. Dan yang ketiga, di sini goals-nya meningkatkan nilai rata-rata setiap transaksi. KPI-nya yaitu target nilai rata-rata transaksi berdasarkan subkategori bertambah sebesar 10%. Dan untuk jenis chartnya sendiri yaitu text table. Kemudian yang keempat, di sini goals-nya yaitu mengelola dan memantau diskon produk. KPI-nya yaitu melihat rata-rata persentase diskon tiap subkategori. Dan untuk jenis chartnya menggunakan text table. Lalu yang kelima, di sini goals-nya yaitu meningkatkan sales berdasarkan kategori. KPI-nya yaitu target sales meningkat sebesar 10% per tahunnya. Dan jenis chart yang digunakan yaitu goals chart. Dan yang keenam, di sini goals-nya itu mengukur persentase sales yang melibatkan pemberian diskon. KPI-nya yaitu meningkatkan diskon sebesar 10% berdasarkan kategori yang terjual rendah. Dan untuk jenis charge-nya yang digunakan yaitu ghost charge. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuandi. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Farel. Untuk mempersiapkan atau melakukan analisis, kita akan mempersiapkan tiga aplikasi. Yang pertama ini adalah Ivan. Ivan ini dia tuh layanan cloud, ya platform cloud yang menyimpan database secara cloud gitu kan. Berbeda, tidak menggunakan localhost tapi secara cloud gitu. Lalu yang kedua itu ada HDSQL, di mana HDSQL itu nanti akan kita gunakan buat menghubungkan, membuat session ke Ivan ini nanti. Dan ada Tableau, yaitu software akan kita gunakan untuk melakukan visualisasi atas KPI-KPI tadi yang sudah kita jelaskan, dan sekaligus untuk membuat dashboard dan membuatnya publik gitu. Nah, di sini bisa dilihat ini ada Ivan yang sudah kami buat di sini beserta data-datanya di sini dari database name, host, port, user, password, dan lain-lain yang nanti akan kita gunakan. Nah, untuk memasukkan database-nya ini, kita akan membuat session dulu di bawah. Di sini kita sudah membuat session dengan nama tugas 2. Dan di sini juga kita akan diminta buat masukin hostname-nya yang tadi ada di iFriend gitu, termasuk user, password, dan juga portnya. Nah, kalau sudah tinggal di open. Nah, ini tampilan HDSQL di sini. Bisa dilihat di session tugas 2 itu sudah ada DWH underscore sales underscore ops. Ini karena sebelumnya kita udah masukin, udah di load .sql-nya ke sini, sehingga kita nggak perlu melakukan load lagi. Dan untuk memasukkannya ke event, kita tinggal run saja, gitu. Nah, kalau sudah di run, kita pastikan DWH underscore sales ini sudah ada di event nih. Nah, untuk mengeceknya kita menuju ke kolom database ini dan di situ sudah ada ya DWH underscore sales underscore ops gitu. Nah, jika sudah ada di event, kita akan menghubungkan dari event ini ke Tableau. Nah, di sini ke bagian data source ini, kita akan masukkan MySQL-nya nih. Kita mau dari servernya, kita masukin portnya apa, database-nya itu adalah DWH underscore sales, dan username-nya apa, ada password-nya apa, dan kalau sudah tinggal sign in gitu. Nah, jika sudah sign itu nanti kita akan ngelakuin mind mapping ya di itu secara skema itu di mana fact tables akan terkonek ke tiga dimension table tadi gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk KPI pertama. Nah, tadi kan KPI pertama itu tentang target penjualan 110% dari total penjualan aktual. Nah, di sini kalau dilihat di Tableau di sini
kita akan mencari tahu dari region dan year-nya di sini. Kita masukin region dan year, dan karena kita pengen bikin build graph, kita harus memastikan ada dua measure yang terdapat di dalam tableau ini untuk menampilkan visualisasinya. Yang pertama itu ada summary untuk sales, dan yang kedua itu untuk agregasi targetnya. Nah, targetnya ini nanti kita akan tentukan dikalkulasikan dari total sales dikali 1,1 gitu. Nah, di sini bisa dilihat dari chart-nya itu. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat dari chart ini kalau ternyata untuk target salah satu 10% ini masih belum mencapai ya, belum mencapai targetnya karena misalnya nih di Sentral tahun 2022 itu kan average targetnya itu um, kelihatan sih. Ini kan ini 125 gitu kan. Dan dari sini tuh masih belum mencapai gitu di bagian chart warna birunya gitu. Nah, untuk next-nya ini yaitu adalah target sales per stage. Nah, di sini nih kita untuk KPI yang kedua tuh kita akan menggunakan kolom kategori, region, dan juga state di sini karena kita akan ingin tahu target sales per state-nya ini berapa gitu. Nah, di sini kita untuk perhitungannya, untuk menentukan target sales-nya, kita menggunakan median dari keseluruhan stage. Nah, dari mediannya ini diambil dari sum sales di sini, dan bisa dilihat kalau di chart-nya ini tuh bahwa semua stage ini telah mencapai targetnya ya, telah mencapai targetnya di hampir semua stage gitu. Oke, itu untuk KPI 1 dan KPI 2. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami, Aswar Farel Wirasena. Waktu yang tepat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Yuandi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan KPI yang ketiga. Seperti yang terlihat pada layar, untuk KPI yang ketiga sendiri di sini goals-nya yaitu untuk meningkatkan nilai rata-rata dari setiap transaksi. Dan untuk KPI-nya sendiri yaitu target nilai rata-rata transaksi berdasarkan subkategori bertambah sebesar 10%. Nah, untuk data yang digunakan pada KPI ketiga ini yaitu menggunakan kolom sales dan juga order ID dari fake sales. Nah, kemudian untuk perhitungannya dari KPI yang ketiga ini yaitu total sales dibagi dengan total jumlah transaksi. Lalu untuk chartnya sendiri yang digunakan pada KPI yang ketiga ini menggunakan jenis chartnya itu text table. Oke, mungkin bisa di next. Oke, baik. Oke, mungkin selanjutnya di sini untuk KPI yang keempat, seperti yang terlihat pada layar, goals dari KPI yang keempat ini yaitu mengelola dan memantau dari diskon produk. Nah, untuk KPI-nya sendiri yaitu melihat rata-rata persentase diskon dari tiap subkategori. Kemudian, data yang digunakan pada KPI yang keempat ini yaitu menggunakan kolom diskon dari fake sales. Nah, kemudian untuk perhitungannya sendiri pada KPI yang keempat ini yaitu dengan total diskon dibagi dengan jumlah transaksi. Nah, hasil dari total diskon dibagi jumlah transaksi tersebut nantinya akan dikali dengan 100. Nah, untuk jenis chartnya sendiri untuk KPI yang keempat ini yaitu menggunakan jenis chartnya text table. Oke, mungkin itu untuk KPI yang ketiga dan keempat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fahru. Oke, terima kasih Farel. Sekarang kita masuk ke KPI yang kelima, yaitu eh, judulnya Sales by Kategori. Nah, untuk KPI-nya sendiri ini adalah untuk target salesnya meningkat sebesar 10% per tahunnya. Nah, goalnya sendiri adalah untuk meningkatkan sales berdasarkan kategorinya. Nah, untuk data yang di sini yang digunakan adalah tentu saja kategori dan juga sales. Nah, ini datanya diambil dari mengambil rata-rata sales berdasarkan kategori. Nah, graf yang dipakai adalah Gauk chart. Nah, ini adalah contohnya, ada furniture, ada office supplies, dan juga teknologi berdasarkan tahun dan juga kategorinya. Oke, selanjutnya ada diskon by kategori. Nah, ini KPI-nya adalah meningkatkan diskon sebesar 10% berdasarkan kategori yang terjualnya, produk yang terjualnya rendah. Nah, ini goalnya adalah untuk mengukur persentase sales yang melibatkan pemberian diskon. Nah, ini datanya menggunakan kolom diskon, kategori, dan juga tahun. Nah, ini data-datanya
diperhitungkan diambil dari rata-rata diskon berdasarkan kategori. Nah, ini bisa dilihat beberapa dari tahun 2022 dan 2003 itu cenderung turun, yang berarti sales ini yang terjualnya meningkat per tahunnya dan berdasarkan kategorinya juga. Oke, yang selanjutnya ini adalah grafik pendukung. Ini adalah state ya, negara bagian yang di dalamnya value-nya ada nilainya. Ini eh, bisa dilihat sebagai overview berdasarkan state, di mana state ini ada value-nya berdasarkan sales dari keseluruhan customer yang membeli suatu produk tersebut. Nah, ini selanjutnya setelah kita membuat seluruh KPI, kita sajikan dalam dashboard. Nah, ini adalah dashboard yang akan kita sajikan. Yang pertama ini ada overview dari sales distribution, yang nilainya ada sales, yang di bawahnya juga ada perhitungan KPI yang sudah kita hitung, ada text chart 2, lalu ada bullet chart sebanyak 2 KPI, yang terakhir ada gauchart, ada 2 KPI. Nah, ini eh, tidak sebenarnya belum bisa kita akses secara online. Nah, gimana caranya biar kita bisa akses secara online? Kita pakai namanya public tableau. Nah, ini kita save ke tableau publiknya. Setelah kita save, maka nanti akan ke save dan ke generate URL berdasarkan akun kita. Nah, ini adalah akun dari kelompok kami. Nah, setelah kita enter, maka seharusnya muncul dashboard milik kita yang sudah kita buat. Nah, ini adalah dashboard yang sudah kita buat. Nah, ini sama persis seperti yang ada di Tableau. Ada dashboardnya, sales distribution by state, overview-nya, lalu di bawahnya ada text chart, bullet chart, dan juga bar chart. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya, Farel. Oke, baik. Terima kasih, Faru. Oke, eh, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk tugas 2 mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence ini. Kami minta maaf jika masih terdapat kekurangan dan juga salah-salah kata. Kami akhiri, sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.